Nah, jadi tadi kan kita sudah gambar nih ya, early start. Kita gambar ulang deh ya, nggak apa-apa. Agar kalian dapat melihat kembali untuk perhitungan cara cepatnya. Saya coba gambarkan sambil menunggu teman-teman yang lain untuk hadir dalam VidCon hari ini. Nah, kita bisa lihat nih untuk 5. Nah, kita sudah menggambar dari yang sebelumnya. Jadi kita tinggal gambar ulang dengan cara yang sama gitu ya. Jadi kita bisa gambar. Nah, dari sini tadi early start itu awal itu selalu 0 ya. Jadi kita sudah mengetahui. Nah, I'm sorry. Saya mute ya. Oke. Jadi kita tadi sudah mengetahui untuk sorry. Nah, untuk yang early start itu tadi seperti ini ya. Early start, ini number, ini last finish. Nah, early start itu dipilih yang paling besar, last finish itu dipilih paling kecil. Untuk last finish ini pengurangan, untuk early start ini penjumlahan. Jadi, tadi kita sudah dapatkan, mungkin kita di sini ya, dari 0, di awal itu selalu dimulai dari start itu adalah 0, kemudian A-nya itu tadi kita dapat 10, B-nya itu kita gambar dulu ya, 8, kemudian C itu 12, E itu 27, D itu 22, dan F itu 7. Nah, di sini kita bisa dapatkan penjumlahan untuk IS sendiri tadi ya, dari 0 ditambah 10 untuk waktunya. Jadi penjumlahannya adalah dari bagian sini dan bagian sini. Jadi hasilnya 10. Kemudian untuk 0 tambah 8, 8. Nah, di sini ada apa ya, dua arah. Ini di sini juga dari dua arah, tapi kita bisa menghitung yang terdekat terlebih dahulu, yaitu tadi ya. Tadi kita bisa dapatkan, sorry. Tadi kita bisa dapatkan untuk perhitungannya 10 ditambah 12 bisa dari C atau bisa dari si E jaraknya. Jadi 10 tambah 12 sama dengan 22 atau si E ini dari 8 ditambah 27 dari kegiatan si E ini. Ini kegiatan ini. Nah, jadi ditambah jadi 35. Nah, tadi sama Saul udah dikerjakan ya bagian 5-nya antara dari F atau dari D. Dari F sendiri 35 tambah 7, 42. Dan dari D itu 8 tambah 22 atau 30. Kita bisa ambil 35 tambah 7 yaitu terbesar adalah 42. Sampai sini untuk early start-nya. Gitu ya. Kita bisa dapat pahami untuk early start-nya. Nah, lanjut mungkin kita ke last finish-nya. Sorry tadi yang ini bocor. Siapa nih? Oke. Nah, kita bisa lanjut untuk si last finish. Last finish itu kita terbalikan. Kita bisa arah panah terbalik kita gambar. Mungkin nanti kalian bisa lebih rapih gitu ya, kayak contoh. Cuman kalau saya nih anggapnya adalah coret-coretan kalian sebelum nanti kalian masukkan ke dalam suatu sistem atau maupun ke dalam biasanya dirembuk biasanya kalau ada kegiatan
dari masing-masing kepala proyek, terus kepala divisi, mereka berembuk, oh kegiatan apa yang akan dilaksanakan sampai menjadikan suatu produk ini. Gitu, misalkan seperti itu. Atau misalkan sebelum kita menghasilkan suatu website atau suatu aplikasi, kita harus ngerjain apa aja. Nah, di situ nanti mereka akan breakdown masing-masing kegiatannya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi, sebelum sampai sana, kita juga membahas tentang kegiatan dan estimasi waktunya terlebih dahulu. Tuh, jadi seperti ini. Nah, ini mungkin saya coba hapus yang sininya ya, biar kita nggak terlalu banyak noise di perhitungan. Sorry. Tuh, balik. Nah, oke. Kita tadi udah bahas sampai sini. Untuk early startnya dapat dipahami, adik-adik? Paham, Bu. Oke, kita bisa lanjut untuk ke last finish. Ingat, last finish adalah ketika dikurang. Kalau tadi ditambah, penambahan. Kalau ini pengurangan. Nih, ingat ya, bagian untuk yang ini. Mungkin nanti kalau kalian lupa nonton YouTube lagi gitu ya, saya akan mungkin baru itu ya ngerjain tugas, mungkin mengerjakan sesuatu kalian baru memahaminya. Mungkin bisa coba dari beberapa contoh-contoh yang saya sudah berikan. Nah, untuk last finish, ingat di belakang last finish selalu sama. Jadi last finish itu selalu waktunya sama. Jika memang itu, ini kan contoh ya, perhitungan sederhana. Kalau dia itu terlalu plus gitu ya, atau berlebih, ini berarti jadwal kegiatan atau proyek kalian itu boncos atau anggapannya adalah rugi gitu, mengalami kerugian yang besar. Tapi kalau misalkan lebih kurang, itu eh, mungkin terlalu cepat. Atau kalau misalkan seperti ini ya, sama, itu pas di jadwalnya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk perhitungan diagram PERT dianggapnya sama ya untuk atas bawah. Jadi saya ketika kalian sudah menghitung early start gitu ya, harus hati-hati karena nanti dari last finish ke depan itu ketika salah dari perhitungan depan ke belakang, belakang ke depan akan salah semua. Jadi ingat ketika last finish itu sama dengan yang hasil restart terakhir. Nah, mungkin di sini ada dua ya. Ada yang kebagian 3, ada yang kebagian 4. Tapi saya sarankan karena di 3 ini ada 2 bagian juga. Ada dari si E, ada dari si D. Mungkin kita yang terdekat terlebih dahulu, yaitu 4. Nah, di 4 ini mungkin kita bisa lihat dari sebelumnya 42 dikurang kegiatannya adalah 7 dari si F. Jadi sama dengan 35. Kita bisa tulis di sini 35. Di sini dapat dipahami? Jadi kita lihat di sebelah sini 42 dikurang kegiatannya. Estimasi dari si F ini. Untuk 4 ini, last finish dapat dipahami sampai ke 4 ini? Paham, Bu. Oke, kita lanjut nih. Kita ada yang kedua, ada yang ketiga. Nah, mungkin kita yang satu arah dulu yang lebih mudah. Dari 4 ke 2. Karena 2 ini kita cuma ngitung satu dari si C doang. Gitu ya, C saja gitu ya. Nah, kita bisa hitung 35 yang tadi kita dapatkan dikurang 12. Sama dengan 23. Jadi kita tulis di sini 23. Nah, kemudian kita bisa lihat nih 3. Ada dari si E,
ada dari si D. Harus hati-hati nih kalau di sini. Nah, kita lihat nih, 35 mungkin kita bisa gambar. Ini kita coba. Warna apa lagi ya? Oke, mungkin kita bisa gambar. Ada dari E, ada dari D. Dari E mungkin kita bisa lihat ini 35 dikurang E-nya 27. Sama dengan 8. Sedangkan dari si D ini 42 ya, dari 42 ini dikurang 22 sama dengan 20. Kita pilih yang mana nih untuk LF-nya? Ingat, dia last finish itu pilih yang paling kecil. Kalau early start, pilih yang paling besar. Jadi kita pilih yang paling kecil dari E. Nah, tulis 8 di sini. Oh, tulis 8. Oke, sampai kepada penghujung untuk satunya ini. Untuk sebenarnya ini pasti 00 gitu yang dipilih. Tapi dari mana gitu perhitungannya. Nah, kita bisa lihat last finish itu bisa dari si A atau dari si B. Kita bisa lihat dari A adalah 23 dikurang 10, yaitu 13. Ya, 23 dikurang 10. Dan dari B itu 8 dikurang 8. Sama dengan 0. Dapatlah gambar untuk last finish dan early start dan last finish. Seperti ini. Itu. Untuk last finish dapat dipahami, kita pilih yang paling, ingat, yang paling kecil. Last finish dapat dipahami? Paham, Ibu. Oke, nih kita bisa hapus ya. Ya, nah ini dia. Hasil dari gambar early start dan last finish. Ada contoh lagi nih. Mungkin ini saya masukkan lumayan banyak gitu ya. Kita tutup dulu ya, agar kita tidak terdistract dengan gambar yang ada. Oke, kita lanjut nih. Untuk mengerjakan gambar yang sudah kita gambar terlebih dahulu ya, dari critical path method yang sebelumnya. Nah, kita bisa gambar satu dan selanjutnya gitu ya. Kalian juga pasti bisa. Sama, cuman bedanya adalah mungkin mau mudah, kalau mau mudah ya, cara cepatnya saya adalah saya mencoba untuk kalian dapat mengisi seperti ini. Nah, nih saya coba untuk cara cepat saya daripada saya gambar dari ulang. Nah, nanti kita samakan dengan yang memang di bawah ya. Nah, kita coba hasilnya. Ada yang mau nyoba untuk early startnya? Nih, ingat ya. Early start, last finish. Dia pilih paling besar. Dari depan ke belakang. Dan penjumlahan. Kalau last finish, kecil. Terus kemudian dari belakang ke depan. Kemudian dia pengurangan. Ingat ya, untuk hal ini. Nah, mungkin saya gambar kecilnya nggak apa-apa ya. Nanti kita tinggal menyamakan antara hasil yang saya running dengan kalian dan dengan hasil running yang di bawah. Nah, oke. Depan ada nomor 1 pasti oh, ya ingat ya. Untuk early Nol. start kita 0.
Nah, kemudian kita tulis nih A 10 ya, kan kita masukin aja nih ya. Gitu ya. 8 C-nya 12 agar mempermudah kita dalam perhitungan ke depannya. D-nya 12, E-nya 27, F-nya 7. Nanti mungkin soal ini sampai early finish last start itu soal dari yang gambar diagram, mencari jalur kritis, kemudian untuk early start last finish, eh, early finish last start. Nah, sampai di tabel tersebut ada dengan kesimpulan itu 60% nilai di UTS. Nah, 40%-nya teoritis lah ya. Kalian bisa cari. Ada di data semuanya. G 15, H itu 8, I itu 20, J itu 15. Oke, kita udah dapet nih, misalkan untuk gambarnya. Ingat, dummy selalu kegiatannya 0. Jadi nanti kita ketika perhitungan dummy, kita tulisnya 0. Oke, di sini dummy-nya mungkin B ke G. Oke, berarti dia mendahului, kita bisa gambar seperti ini ya, ada panahnya biar lebih mempermudah kita. Kemudian D ke H, J. Oke, berarti dia arah panahnya. Oke, kita bisa dapat di sini mungkin saya coba warnanya untuk early start-nya mungkin warna biru kali ya. Nah, di awal 0. Nah, A ini 0 tambah 10, 10. 0 tambah 8, 8. Nah, di sini yang C ini ada 2 nih. Ada dari dummy 1, ada dari si C nomor 4 ini. Nah, kita bisa tambah 0 tambah 12 dan ditambah 8 tambah 0. Jadi, kita bisa dapat nih ya. Ada 0 ditambah 12 ini dari C. Oh, warnanya beda, maaf ya. Mungkin ini warnanya saya warna netral. Nah, di sini ada dari C dan ada dari dummy 1. Dari dummy 1 itu 8 ditambah dummy-nya itu kegiatannya 0. Sama dengan 8. Kita pilih yang paling besar. Nah, kita pilih 12. Taruhlah 12 di sini. Sampai sini dapat dipahami? Masih bingung? Nggak apa-apa, tanya aja. Masih Bu, Yang mana? Yang mana yang bingung? yang dari Dami, Nah, Dami dan Jaya itu Bu. dummy kan ini kan arahnya ke sini nih. Titik-titik. B mendahului G. Kan kemarin kita sudah gambarkan. Yang mana nih? Yang bingungnya? Dari arah dummy itu karena kita lihat ini. Nih, kan ini kan satu arah nih ya. Kedua, cuman dari si A. Nah, kita tinggal langsung tambahkan 0 ditambah 10. Jadi 10. Dari B ke 3 nih, ke titik 3 ini atau aktivitas 3 ini. Jadi kita tinggal satu kali nih kan. Dari 0 ditambah 8. Jadi 8. Sedangkan untuk ke yang nomor 4 ini, dia ada dari dummy 1 sama dari si C. Oleh karena itu, ini arah panahnya ya, ke depan ya. Nah, oleh karena itu kita harus hitung dari si C dan dari dummy 1. Gitu. Ada kemungkinan nanti dari dummy tersebut malah lebih besar. Gitu. Tapi di sini mungkin dummy 1 ini ternyata kecil nih ya. Kita pilih dari C ini yaitu 12. 0 ditambah 12, 8 ditambah 0. Dummy itu selalu 0.
Nanti kalau kalian ada gambarnya dummy, kemarin ya kita udah bahas-bahas juga untuk penggambaran tentang dummy. Nah, itu kalian bisa hitung estimasi waktunya adalah 0. Tapi nanti ketika perhitungan restart maupun last finish, dummy tetap diikutkan untuk perhitungan. Dapat dipahami untuk ini? Tadi siapa tuh? Teknik. Oke, Bu, paham, paham. Oke, oke ya. Kita lanjut dulu ya. Nanti mungkin ada contoh soal satu kali ya, agar kalian dapat mencoba gitu ya. Nah, kita udah dapat nih 4, 3, 2, 1 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, lanjut nih. Kita yang terdekat. Tadi saya untuk kalian ini, carilah yang terdekat terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi yang terdekat adalah yang kegiatan 5. Nah, ini ada 2. 5 ini ada dari D, dari F kegiatannya. Dari D ini 10 ya, dari 2-nya ini ditambah 12. Nah, F-nya, dari F lagi, dari E, nih dari E kita bisa lihat 8 ditambah 27. Nah, ini berapa nih? 22 sama dengan 5. Nah, dipilih yang mana? Yang paling besar, yaitu dari E, yaitu 35. Sampai sini dapat dipahami untuk yang sampai ke 5? Mana nih suaranya? Atau masih belum paham? Paham, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Dan lanjut kita ke F. Nah, nih untuk ke 6. Nah, ini F itu karena 6 ini hanya dari F, makanya oleh karena itu kita tinggal tambahkan aja nih 8 tambah 7. 15. Karena dia hanya satu panah lah ya. Satu kegiatan dari F saja. Nah, kemudian lanjut kita ke 7 nih. Nah, 7 ini ada dari dummy 2 dan ada dari G. Nah, jadi dia di 7 ini ada dari dummy 2 dan dari si G. Dummy 2 di sini dia dari 35, dummy ditambah dummy adalah 0 sama dengan 35. Dari G berapa nih? 12 ditambah nih ya 15 untuk waktu G-nya sama dengan 27. Kita pilih yang mana? Yang dummy dari dummy 2, yaitu 35. Sampai sini dapat dipahami? Sampai ke nomor 7? Halo? Masih bingung nih? Arah panahnya nih dari 2. Halo? Semuanya? Ntar saya kasih soal aja. Oke. Masih, Bu. Masih bingung? Gimana nih, Rekni? Bingungnya yang mana? Bingungnya yang mana nih? Yang demi 2 ke apa? 7 Jadi tuh, Bu. dari nih, dari 5, ini kan dia mau mengarah ke 7. Nih, ini kan mengarah ke 7, daminya. Ini mengarah ke 7. Ingat tadi yang saya jelaskan adalah, Oh, oke. nah, saya jelaskan adalah seperti ini. Bu. Yang mengarah Siap, itu siap. selalu, Yuk. misalkan kita gini, kita selalu hitung. Ingat,
untuk yang mengarah ke mereka maupun sebanyak apapun nanti ada soalnya, kita selalu perhitungkan untuk early startnya. Seperti itu ya. Nah, lanjut mungkin kita Oke. ganti warna dulu lah ya. Sebelum kita coba lihat lagi. Nah, kita bisa lihat nih arah panahnya dari mana aja nih ke 8. 1, 2, 3. Oke, dia dari mana aja nih? 8. Dia dari H, dia dari I, dia dari J. Oke, kita bisa lihat nih. H-nya dari 5 ya. Aktivitas 5 yaitu 35 untuk early start-nya. Ditambah estimasi harinya yaitu 8. Sama dengan 43. Kemudian dari I, kita bisa lihat dari 6 ya. Kita lihat itu early start-nya yang dari kegiatan aktivitas 6, 15. Ditambah I-nya berapa tuh? 20 sama dengan 35. Nah, dari J, dia 35 nih. Nomor 7-nya. Aktivitas 7-nya lingkarannya. Ditambah J-nya, waktunya 15 menit. Sama dengan 50. Jadi, yang kita pilih untuk early start-nya adalah yang terbesar yaitu dari J, yaitu 50. Nah, bisa dipahami untuk ini? Nanti kita coba latihan 1 ya. Oke. Untuk early start dapat dipahami sebelum kita masuk ke last finish? Masih bingung nih? Ntar latihan soal aja ya. Paham, Bu, Pak. Ntar kita latihan soal aja ya. Memang di sini banyak. Nanti kalian akan the nextnya akan lebih banyak lagi. Jadi sabar. Karena ini manual. Karena nanti kita kan akan ke Microsoft Project itu mereka langsung aktif. Tapi secara tidak langsung kalian untuk membacanya bingung nanti kalau langsung masuk ke Microsoft Project kayak seperti ini. Gitu. Dia dari mana sih nih? Kok tiba-tiba ada early start, ada last finish, tiba-tiba ada last finish, last start gitu. Pokoknya ada di situ datanya. Ada prodesesornya apaan gitu. Nah, inilah yang eh, saya ajarkan terlebih dahulu. Mungkin nantinya simple, nggak usah ini. Tapi setidaknya kalian tahu, oh ternyata dapat dari sini gitu ya. Oke, tadi ya, last finish itu selalu sama ya, belakangnya yaitu 50. Selanjutnya, tadi kan kita dari depan ke belakang. Kita bisa gambarkan tanda panah ke belakang. Nah, mungkin ini hanya satu ya untuk yang ke belakang. Jadi kita hitung nomor 7 dulu. 50 kurang 15, 35. Nah, perhitungannya minus ya, dikurangi. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Yang satu arah. Oke, dari 8 mungkin ke 7 udah, ke 6. Nah, di sini 50 dikurang 20, 30. Gitu. Lanjut, kita bisa balik ke 5. Nah, dari sini, tapi ternyata dari 5 ada 2 nih. Dari dummy atau ya, dari dummy atau dari si H. Ya, kita bisa lihat ya. Dari dummy maupun dari H. Mungkin ini dapat terlihat terlalu kecil ya. Jadi tadi ini angka 5-nya dia ada dari H. H kan seperti ini. Dari bagian 8
Oi, warnanya kita ganti deh. Nah, oke. Nah, dari sini tadi dari H, arah panahnya ya. Nah, kemudian dia ada dummy ke angka 7. Kegiatan 7. Nah, di sini karena dia maju ke depan, kita bisa membalikan untuk menghitung eh, pas finishnya. Kita bisa, susah ya ternyata. Nah, kita bisa balikan ke sini untuk arah panahnya. Oleh karena itu, ini kan 35 ya, kita sudah hitungnya sebelumnya, ini 50, 50, ini 735 ya, 35, 35. Nah, kita tinggal menghitung untuk dari si H dan dari si dummy 2. Dari H berapa nih? 50. H-nya berapa nih? 8 ya waktunya nih dari dummy kan kosong. Dari H itu 8. Ingat dummy itu selalu kosong ya. Jadi 50 dikurang 8 sama dengan 42. Dari dummy ini 35. 35 ya. Dari last finishnya dikurang 0. Dummy-nya selalu 0 ya. Dummy itu. 35. Jadi yang kita pilih adalah yang paling kecil. Kita tulis berarti 35. Tulislah di sini 35. Tulislah sini 35. Sampai sini dapat dipahami? Untuk yang nomor 5, ini tuh terlalu crowded ya gambarnya. Oke, kita coba. Ini kita, nah, untuk gambar yang bagian early startnya kita coba ini dulu. Untuk last finish yang nomor 5 dapat dipahami? Hoi, F-nya berapa nih? 7. Udah, ini tadi. Nah, sini dapat dipahami sampai yang nomor 5 ini. Tadi menghitung yang ini. Nih, ada dari sini. Dia dari sini. Nah, lanjut. Mungkin kita ke bagian nomor 2 dulu ya. Nah, kita nomor 2 nih. 2 ini, dia kan tadi kan seperti ini ya. 5. Dia dari 35, 35. Nah, di sini 10. Dia dari D. Karena hanya dari D saja, D-nya berapa tuh? 22. Jadi kita bisa langsung kurangi. 35 kurang 22. 13. Itu. Jadi kita bisa langsung 35 dikurang 22. 7 ya? Ya. 8 tambah 5. 13 benar. 13. Seperti itu. Jadi kita bisa tulis di sini 13. Untuk nomor 2 dapat dipahami? Ada yang mau nyoba nih, nomor 3. Belum, nanti kita lanjut lagi nih. Ada yang mau coba nih kayak satu soal lagi. Tapi kalian coba ya. Ini ada dari bagian untuk nomor 2 dapat dipahami yang aktivitas 2 ini? Bisa ya, Bu? Oke, bisa ya. Kita coba hapus dulu. Ini saya perbesar karena mau nggak mau kita harus breakdown satu-satu.
Oke. Nah, mungkin ini warna kuning. Nah, lanjut kita mungkin ke nomor 3. Nah, aktivitas 3 lah ya, nomor 3 lagi. Nah, di sini 3 itu dia itu arahnya kemana aja nih? Saya perbesar ya, biar kalian. Nah, 6. Nah, dia juga ada dari 4. Oh, berarti kita harus ngitung 4 dulu nih. Karena 4 dia arah sini ya, ada dummy. Kemudian dia ke arah sini, dia juga ke arah sini. Jadi mau nggak mau kita harus menghitung nomor 4 terlebih dahulu. Untuk menghitung nomor 4, karena kita langsung nih, nggak ada beberapa panah, kita bisa langsung dapatkan eh, seperti ini. Ini kan dari 7, ini kan 4 ya. Nah, 4 langsung seperti ini ke 7 untuk bagian G. G-nya adalah 15 waktunya. Nah, ini 7-nya udah kita dapatkan tadi ya, 3535. Ini 12. Nah, untuk mendapatkan LF yang sini tinggal gampang nih. 35 dikurang 15 sama dengan 20. Jadi kita langsung bisa dapatkan karena satu panah aja nih ya. Kita bisa dapat satu panah untuk balik. Nah, kita bedain warna. Nah, kita balikin lagi. Berarti dia hanya ada satu panah untuk bagian aktivitas 4. Nah, kita bisa tulis 20. Nah, di sini kita dapat 20. Nah, berarti kita di sini udah dapat nih 12, 20. Kemudian 5-nya itu udah 35, 35. 6-nya itu 15, 30. Ya kan? Nah, 3-nya di sini 8. Untuk mendapatkan 3 LF dari aktivitas 3, kita tinggal arah balik aja, adik-adik. Nah, ini kan kita ngitungnya tinggal terbalik. Jadi kita membalikan lagi untuk arah panahnya agar kita jangan sampai terlewat dari suatu kegiatan tersebut. Nah, dia dari mana aja nih? Oh, dia dari E, dia dari F, dan dia dari dummy 1 nih. Gitu ya. Ada dari E, dari F, dari dummy 1. Dari E berapa? Dari E itu 35. Dikurang E-nya berapa nih waktunya? E-nya waktunya 27. Dikurang 27. Sama dengan 8. Kemudian dari F. E-nya 27 ya. Dari F berapa nih? 7. Berarti 30 kurang 7. Sama dengan 23. Nah, ada juga lagi nih, 20 dikurang dummy 0 ya. Selalu ingat dummy itu selalu 0 aktivitasnya. 20 kurang 0, 20. Pilih yang paling kecil untuk last finish, yaitu 8 dari si bagian E. Kita bisa tulis 8 di sini. Untuk yang aktivitas 3 dapat dipahami? Paham, Ibu. Oke, alhamdulillah. Nah, kita Paham. tinggal lanjut nih ke nomor 1. Ada yang mau mencoba untuk aktivitas 1? Gampang nih, kita tinggal gambar dulu aktivitas 1. Kita, saya gambarin gede di sini ya gitu ya, biar agar kalian em, paham nih, oh dari mana aja nih ya ternyata. Gitu. Nah, kita bisa lihat nih.